Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat bergabung kembali dengan saya Bu Nafi di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Gimana kabarnya para mahasiswaku? Sehat ya? Sehat semua? Tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Jaga kesehatan, jangan lupa menggunakan masker, hindari kerumunan, keramaian, dan tetap tingkatkan imunitas dengan belajar sistem informasi akuntansi. Oke, mari kita simak materi kita kali ini di chapter 3 tentang System Development and Technique Documentation. Oke, ini materi kita ya di chapter 3 kali ini di pertemuan keempat. Oke, kita akan belajar mengenai teknik dokumentasi. For introduction, the question to be addressed in this chapter include what is the purpose of documentation and why do accountants need to understand documentation, what documentation techniques are used in accounting system, and what are data flow diagram and flowchart, how are they alike and different, and how are they prepared. So let's review this material to answer the question above. Firstly, what is documentation? Documentation include the following types of tools: narrative or written description, flowchart, diagram, and other written material. Oke, apa maksudnya? Oke, saya jelaskan dengan bahasa Jawa ya. Apa itu dokumentasi? Nah, dokumentasi ini merupakan narasi atau penjelasan secara tertulis, flowchart, kemudian diagram, dan penjelasan tertulis lainnya. Kemudian dokumentasi cover the who, what, when, where, why, and how of data entry, processing, storage, information output, and system control. Jadi dokumentasi itu meliputi siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana data itu kita entrikan, kita masukkan, kemudian data itu kita proses, kemudian kita simpan, dan kita keluarkan dalam bentuk outputnya berupa informasi di dalam akuntansi, outputnya berupa laporan keuangan, ya, informasi laporan keuangan. Dan juga ada pengendalian sistem di dalamnya. Nah, itu penjelasan mengenai dokumentasi. Kemudian, how do accountants use documentation? Ya. At a minimum, they have to read documentation to understand how a system works. Jadi, bagaimana akuntan itu menggunakan dokumentasi? Paling tidak minimalnya sebagai seorang akuntan itu harus bisa membaca dokumentasi, ya. Untuk apa? Untuk memahami bagaimana sistem itu bekerja. Ya, jadi minimal itu Anda sebagai calon akuntan nanti yang akan menjadi seorang akuntan, paling tidak Anda harus bisa membaca apa itu dokumentasi sistem minimalnya, ya. Syukur-syukur nanti bisa membuat, ya, dan merancang dokumentasi sistem, ya, harus bisa, ya. Untuk akuntansi, anak akuntansi Universitas Mulia Lubis harus bisa membuat dokumentasi sistem, karena nanti kita di semester 8 ada prakteknya, ya, praktikum siangnya. Nah, dokumentasi ini digunakan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan di dalam suatu pengendalian internal.
Kemudian mereka juga menggunakan dokumentasi untuk apa? Untuk menjelaskan jika ada sistem baru yang diusulkan, ya, untuk mempermudah itu lebih memperjelas, ya, sistem baru yang diusulkan lebih enak menggunakan dokumentasi sistem. Kemudian dokumentasi ini disiapkan untuk apa? Untuk menjelaskan bagaimana tadi sistem yang diusulkan tadi dapat bekerja. Itu bagaimana seorang akuntan menggunakan teknik dokumentasi. Jadi paling tidak tadi mampu membaca, kemudian mampu mengevaluasi, ya. Syukur-syukur bisa membuat dan menyiapkan dokumentasi sistem. Bagaimana caranya membuat dokumentasi sistem? Nanti akan kita pelajari di materi kita kali ini. Jadi in this chapter we discuss two of the most common documentation tool. Jadi pada chapter ini kita akan membahas dua teknik dokumentasi yang umum atau yang sering digunakan, ya. Yang pertama ada data flow diagram, ya. Apa itu data flow diagram atau DFD? Nanti Anda akan sering mendengar istilah DFD, ya. Jadi harus tahu DFD itu apa. DFD itu adalah data flow diagram. Apa itu data flow diagram? Data flow diagram is graphical description of the source and destination of data. They show where data comes from, how it flows, the process performed on it, and where it goes. Apa maksudnya? Jadi di DFD ini merupakan penjelasan, ya, menggunakan grafis atau gambar yang menunjukkan sumber dan tujuan data, yang mana menunjukkan dari mana data itu berasal, kemudian bagaimana data itu mengalir, ya, kemudian bagaimana prosesnya ditampilkan, dan kemana data tadi akan jalan-jalan, ya, atau data itu akan pergi atau mengalir, ya. Kemudian yang umum digunakan lainnya teknik dokumentasi selain data flow diagram adalah flowchart. Nah, di dalam flowchart ini meliputi 3 tipe. Ada dokumen flowchart yang menggambarkan arus dokumen dan arus informasi di antara departemen atau unit-unitnya. Kemudian sistem flowchart yang menggambarkan hubungan di antara input, proses, dan output dari suatu sistem. Kemudian satu lagi yaitu program flowchart yang mana menggambarkan tentang menampilkan logika operasi, ya, operasi secara logis di dalam suatu program komputer. Jadi kalau flowchart ini ada 3 tipe, ya, ada dokumen flowchart, kemudian ada sistem flowchart, dan ada program flowchart. Dua ini yang biasanya atau umum sering digunakan, ya, oleh para pengguna sistem. Nanti akan kita kupas satu persatu. Jadi teknik dokumentasi untuk akuntan ini sangat dibutuhkan, ya. Ada aturannya atau standar yang mengatur, ada SAS 94, kemudian ada Sarbanes-Oxley tahun 2002 dan berdasarkan standar auditing nomor 2. Tuh. Nah, kenapa dokumentasi ini penting, ya, bagi seorang akuntan? Karena dokumentasi ini dapat membantu akuntan, ya, dapat membantu seorang akuntan di dalam mengelola atau mengatur organisasi yang sangat-sangat complicated, ya, yang sangat rumit ke dalam suatu bentuk sistem yang mana mudah untuk dipahami. Dengan adanya dokumentasi ini akan sistem di dalam suatu perusahaan itu kan complicated sekali, ya. Seperti kita ketahui bahwa sistem di dalam suatu perusahaan itu rumit, ya. Tapi dengan adanya dokumentasi ini sistem itu bisa lebih ringkas atau lebih mudah untuk kita pahami. Begitu.
Ya, caranya bagaimana? Caranya nanti Anda harus mengenal dulu. Jadi Anda bisa membaca dokumentasi dengan baik, ya. Kemudian membantu anggota tim baru untuk memahami sistem yang ada sebelumnya, ya. Jadi lebih mudah untuk belajar atau jika ada karyawan baru, ya, anggota tim organisasi yang baru kemudian masuk di dalam perusahaan, masuk di dalam organisasi, dia ingin tahu, ya, bagaimana sistem di dalam perusahaan itu berjalan, ya, sistem yang ada sebelumnya itu bagaimana. Nah, itu akan lebih mudah kalau dia membaca dokumentasi sistemnya, gitu. Tapi kalau Anda nanti nggak paham DFD, nggak ngerti DFD dan flowchart, disodori, ya, gambar-gambar seperti itu, Anda nggak paham ini apaan, begitu, ya. Tapi dengan Anda belajar teknik dokumentasi ini, ketika Anda sudah memahaminya, bahkan bisa membuat, begitu lihat gambarnya sekilas langsung nanti Anda akan tahu dan bisa menjelaskan bagaimana sistem itu bekerja di dalam suatu perusahaan. Begitu. Itu manfaatnya atau gunanya teknik dokumentasi. Nah, jadi dokumentasi mungkin kalau Anda biasanya kan sebelumnya pasti sering mengenal istilah dokumentasi, ya. Dokumentasi itu biasanya identik dengan apa? Kalau Anda mendengar dokumentasi, tentunya biasanya identik dengan foto, ya, kamera, ya. Alat dokumentasi itu kan kamera, foto, kemudian video, ya. Ya, video. Kalau sekarang udah canggih-canggih alatnya, ya, untuk mendokumentasikan suatu kegiatan, ya, suatu momen, ya. Nah, gunanya untuk apa sih mereka memotret, ya? Untuk selfie, untuk kalau kalian sekarang biasanya ada upload di IG, upload di FB, begitu. Tujuannya untuk apa tuh? Untuk dokumentasi, ya. Dokumentasi itu untuk apa? Untuk menyimpan, ya. Sehingga, ya, dalam bentuk foto biasanya kan menghasilkan gambar. Ya, dengan gambar itu gambar itu kan punya sejuta makna, ya. Jadi Anda nggak perlu mengingat lagi, menjelaskan titik-titik, ya, menjelaskan panjang lebar. Dengan melihat foto itu Anda kan nanti punya imajinasi, ya, apa yang terjadi di dalam foto tersebut, ya. Lagi ngapain, ya, lagi senyum, lagi happy, lagi bahagia atau lagi sedih, itu kan bisa terlihat di situ, ya. Itu gunanya apa? Gambar atau dokumentasi. Kalau yang orang awam digunakan dokumentasi bisa tadi menggunakan kamera, menggunakan video, ya, kemudian diupload di YouTube, begitu, ya, untuk mendokumentasikan atau untuk menyimpan, ya, menyimpan memori sehingga di suatu waktu yang akan datang bisa dibuka kembali, bisa dilihat kembali, ya, untuk menjelaskan apa yang terjadi di masa lampau. Nah, untuk dokumentasi yang digunakan oleh seorang akuntan itu tadi ada dua, yaitu foto tadi atau ringkasan gambaran tadi itu termuat di dalam DFD atau flow. Yang satu lagi adalah flowchart. Itu nanti yang akan kita bahas, ya. Jadi manfaatnya dokumentasi itu tadi, ya, untuk membantu menjelaskan, ya, organisasi yang sangat complicated ke dalam sesuatu bentuk yang lebih mudah untuk kita pahami. Nah, kenapa orang-orang, ya, ahli sistem, kemudian akuntan ini menggunakan flowchart atau DFD? Di antara flowchart atau DFD ini, metode yang mana yang paling sering digunakan, ya? Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa 62,5% para profesional information system atau ahli sistem informasi ini menggunakan DFD, 62,5%. Kemudian hasil penelitian yang lain menunjukkan 97,6% mereka banyak menggunakan flowchart. Ya. Dua-duanya ini disiapkan untuk lebih mudah tadi, ya, menggunakan software yang tersedia, yang simple, ya. Kemudian keduanya juga merupakan
teknik yang sudah teruji secara profesional, begitu. Yang 162,5%, yang 197,6 menggunakan flowchart. Nah, kesimpulannya apa dari ini ya? Kesimpulannya adalah bahwa Anda sebagai seorang akuntan itu harus memahami kedua sistem tersebut, baik itu DFD ataupun flowchart. Dua-duanya harus Anda pahami. Itu apalagi Anda seorang profesional akuntan ya. Itu. Jangan sampai Anda sebagai seorang akuntan nggak ngerti apa sih DFD ya. Ya. Jadi ini kalau orang ahli sistem informasi mesti ngerti, tapi akuntan juga harus tahu ya. Karena akuntan sekarang ya harus ngerti tentang sistem informasi juga ya. Nah, ini DFD tadi adalah gambaran secara grafis ya yang menunjukkan data selama data itu di dalam organisasi. Yang digunakan untuk apa? Untuk dokumentasi ya, menjelaskan sistem yang ada, kemudian untuk merencanakan dan mendesain sistem baru. Nah, ini contohnya ya. Contoh DFD sederhana itu seperti ini. Kalau Anda perhatikan di sini, ini ada kenapa kok nggak kotak semua ya, atau bulat semua gambarnya ya. Kok ada yang kotak, ada yang bulat, kemudian ada yang kotak tapi ini kok nggak ada garisnya ya. Apa ini kehapus atau bagaimana? Nah, kita lihat di sini. Ini contoh dari data flow diagram yang pertama ya, yang kita pelajari DFD dulu, nanti baru kita belajar mengenai flowchart. Oke, apa itu DFD tadi ya? DFD ini terdiri dari 4 elemen dasar. Apa saja 4 elemen dasar di dalam DFD? Ada sumber data dan tujuan data, ya, data source and destination. Kemudian ada data flow, ya, arus data. Kemudian yang ketiga adalah proses atau proses transformasi. Simbol yang keempat adalah simbol penyimpanan data. Itu 4 basic elemen dari DFD ya, terdiri dari 4 elemen dasar ya. Gampang cuma 4 kalau DFD. Nanti kalau flowchart banyak ya. Kalau DFD ada 4. Yang pertama adalah menunjukkan sumber dan tujuan data. Yang kedua menunjukkan arus data. Yang ketiga menunjukkan proses transformasi, dan yang keempat adalah penyimpanan data. Kita lihat satu persatu ya, apa itu sumber dan tujuan data. Nah, data source and destination appear as square. Nah, jadi sumber dan tujuan data ini nampak seperti square. Apa itu square? Square is kotak ya. Jadi sumber dan tujuan data ini bentuknya kotak. Yang di sini artinya menunjukkan organisasi, bisa organisasi atau juga bisa individu yang mengirim atau menerima data yang digunakan atau yang dihasilkan oleh sistem. Nah, ini ya bentuknya kotak, square. Jadi untuk kotak atau square ini bisa menunjukkan dua hal ya. Bisa jadi dia sebagai sumber data atau juga bisa menjadi tujuan data. Keduanya sama-sama kotak. Apa enggak bingung ya? Enggak ya, nanti kita lihat contohnya. Kenapa dia jadi sumber data atau mengapa dia menjadi tujuan data gitu. Jadi di sini tadi ya dia menunjukkan, jadi bisa berupa organisasi, tidak harus individu ya, yang mengirim atau menerima data yang digunakan atau dihasilkan oleh sistem ya. Organisasi misalnya apa? Contohnya bank ya, perusahaan ya. Kalau individu ya individunya, misalnya karyawan atau akuntannya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini contohnya DFD tadi ya. Sumber dan tujuan data are marked in red ya, yang dicetak merah ini sebagai sumber dan tujuan data ya.
Can you tell which are source and which are destination? Ya, dapatkah Anda menyebutkan yang mana yang menjadi sumber data dan yang mana menjadi tujuan data? Ya. Yang mana ini sumber datanya yang mana? Nah, kita lihat di sini sumber datanya di sini adalah customer ya. Sumber datanya dia adalah customer atau dia berupa individu ya, individu. Nah, customer ini dia melakukan pembayaran ya, yang kemudian nanti akan diproses. Hasil dari proses pembayarannya ini nanti akan didepositkan ke bank, sehingga di sini bank akan menjadi tujuan data. Destination-nya adalah bank ya, tujuan data. Sumber datanya customer atau pelanggan, tujuan datanya adalah bank ya. Kemudian kalau dilanjutkan lagi prosesnya, ini ada update piutang, kemudian nanti informasi yang dihasilkan akan ditujukan ke kredit manager kredit. Manajer kredit di sini juga sebagai tujuan data. Ya, kenapa sama-sama kota ya? Kalau dilanjutkan lagi prosesnya, nah tujuan data nanti ini suatu saat ini bisa menjadi sumber data ya. Begitu juga sebaliknya, sumber data tadi ini juga nanti bisa menjadi tujuan data. Misalnya ini dilanjutkan prosesnya ya, bank butuh laporan ya, perusahaan butuh laporan dari bank ya. Misalnya perusahaan menginginkan rekening koran dari bank. Nah ini kan nanti bank juga bisa menjadi sumber data. Tujuannya adalah perusahaan ya. Begitu juga kredit manager, ketika nanti prosesnya dilanjutkan lagi lebih lanjut, manajer kredit dia akan memberikan keputusan ya, apakah customer tadi layak untuk itu tadi sudah paham ya. Untuk DFD jangan lupa kotak dia adalah menyimbolkan sumber dan tujuan data. Kemudian simbol yang kedua adalah arus data. Arus data ini nampak seperti row. Apa itu row? What is row? Row is anak panah ya. Anak panah ini menunjukkan arus data di antara sumber dan tujuan serta proses dan penyimpanan data. Jadi yang menghubungkan ini adalah anak panah atau arus data atau data flow ya. Kita lihat di sini yang dicetak merah, yang ditampilkan garisnya berwarna merah, ini adalah arus data atau data flow. Menghubungkan sumber data ke proses ke tujuan data. Begitu. Ini yang menghubungkan. Nah, itu simbol yang kedua ya. Jadi sudah dapat dua simbol tadi. Perlu Anda ingat-ingat ya. Karena ini paten ya, nggak bisa dirubah sesuka-suka ya. Saya nggak suka bentuknya kotak, saya ganti bentuknya jadi jadi lope-lope ya, gitu atau jadi berbunga-bunga ya. Nggak bisa ya, karena ini sudah ada aturannya secara internasional ya, simbolnya ya. Ada simbol standarnya yang harus dipatuhi. Jadi nggak bisa suka-suka bikin simbolnya, nggak boleh dirubah-rubah sendiri begitu. Nah kemudian kita lihat simbol yang ketiga, yaitu proses transformasi atau simbol proses. Simbol proses appear as circle. What is circle? Circle is lingkaran ya. Nah, lingkaran ini menyimbolkan apa? Menunjukkan dari transformasi data atau terjadinya proses, terjadinya kegiatan di sini. Itu jadi nggak perlu digambarkan ya, ada orang sedang mengetik, memproses datanya, nggak perlu begitu ya. Dengan DFD cukup digambarkan, disimbolkan dengan lingkaran, ini sudah menunjukkan proses dari suatu kegiatan. Gitu. Kita lihat di sini. Proses transformasi ini ditampilkan yang bergaris merah ini ya. Kalau dari DFD yang ditampilkan di sini ada dua
dua proses ya, yang bentuknya simbolnya lingkaran ini ada dua, berarti pada kegiatan ini terjadi dua proses. Proses yang pertama adalah proses pembayaran ya, ada pembayaran dari customer ya, customer melakukan pembayaran, kemudian petugasnya memproses ya, setelah diproses uangnya didepositkan ke bank yang menjadi tujuan data. Kemudian dilanjutkan lagi ke proses poin yang kedua, yaitu update AR ini account receivable ya, atau artinya apa account receivable? Account receivable adalah piutang dagang ya. Jadi di sini terjadi update data piutang dagang. Ya, ada dua proses di sini. Kemudian yang terakhir di dalam data flow diagram adalah penyimpanan data ya, appear as two horizontal line. Jadi di sini untuk simbol penyimpanan data ini adalah bentuknya seperti persegi panjang ya, tapi tidak ada garis atau sisi kiri dan kanannya ya. Jadi ini tadi terjawab sudah ya, jadi bukan karena kehapus ya yang membuat ini lupa menggaris atau kehapus ya, tapi memang simbolnya begini ya untuk simbol penyimpanan data ya. Jadi di sini menyimbolkan penyimpanan data baik secara temporary atau secara permanen begitu. Data storage, penyimpanan data. Jadi nanti kalau Anda bikin DFD jangan kemudian kok jelek ya, nggak ada garisnya sisi kiri dan kanannya, ini saya tutup aja biar bagus. Jangan ya, nanti jadinya ya salah ya, artinya sudah berbeda gitu. Memang simbolnya seperti ini ya. Nah, kalau di sini ada penyimpanannya adalah penyimpanan datanya ada satu, yaitu account receivable atau piutang dagang ya. Jadi di sini tadi ada update account receivable ya, kemudian datanya setelah diproses disimpan ya, disimpan di account receivable, penyimpanan, kemudian menghasilkan dari proses-proses ini tadi menghasilkan suatu informasi, yaitu informasi terkait dengan piutang dagang. Yang informasi tadi ini nanti ditujukan ke credit manager ya. Jadi ceritanya begitu, cerita mengenai proses pembayaran dari customer ya. Kalau dengan menggunakan gambar atau simbol-simbol seperti ini kan lebih simple ya, lebih simple. Kalau Anda sudah ngerti ya 4 simbol ini tadi artinya apa saja. Nah, di sini dengan Anda ngerti simbol-simbol tadi, begitu melihat Anda langsung paham, oh ini ada customer, dia berarti sebagai sumber data. Kemudian dia melakukan pembayaran, diproses oleh petugas ya, terjadi dua proses di sini, menghasilkan informasi ditujukan ke manajer kredit, disimpan di akun account receivable ya. Begitu ya, lebih mudah, lebih gampang dengan melihat gambar ya, langsung memahami ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal ya, memahami apa yang terjadi di dalam suatu sistem tersebut begitu. Nah, itu data flow diagram. Ya, kemudian kumpulan dari elemen data itu adalah disebut data dictionary atau kamus data. Itu. Jadi data dictionary contohnya di sini adalah data informasi siswa ya. Oke, yang mungkin di dalam informasi data yang dibutuhkan untuk informasi siswa diantaranya adalah apa? Ada nama siswa, kemudian tanggal lahir, ada NIM ya, ID numbernya ya. Kalau Anda ya NIM ya. Kemudian ada alamat rumah, bukan alamat palsu. Kemudian ada nomor telepon dan mayor atau jurusan. Jadi kamus data ini mengandung deskripsi, gambaran dari semua elemen data ya, data penyimpanan data dan juga arus data di dalam suatu sistem. Oke, kita lihat lagi contohnya. Jadi level tertinggi dari DFD itu disebut konteks
diagram. Ya, level tertinggi dari DFD disebut konteks diagram. Kita lihat contohnya. Nah, ini ada contoh DFD ya. DFD apa ini? Nah, DFD sistem Pero. Apa itu Pero? Pero penggajian ya. Jadi di sini DFD dari sistem penggajian. Kita lihat di sini siapa sumber datanya, siapa tujuan datanya ya. Sumber datanya ada berapa? Ada 2 ya, yaitu sumber data yang diperoleh yang menghasilkan data. Kalau tadi contohnya customer individu, kalau ini adalah sumber datanya berasal dari organisasi atau dari departemen ya. Kemudian ada bagian HRD, Human Resources Development, atau bagian SDM. Nah, dari departemen misalnya departemen produksi ya. Nah, ini dia menyerahkan kartu jam kerja, sehingga di sini dia sebagai sumber data. Kemudian dari bagian HRD, sumber data bagian HRD, ini dia menyerahkan data berupa misalnya ada karyawan baru ya, berarti kan nanti ada perubahan data, ada update data ya, ada penambahan karyawan baru, atau ada perubahan data karyawan ya, perubahan data karyawan, misalnya statusnya meningkat ya, datanya misalnya dia dari single menjadi double, atau dari single kemudian dia menikah ya, berarti nanti ada kaitan dengan tunjangan, berarti ada perubahan data karyawan. Atau dia anaknya satu kemudian tambah lagi punya anak lagi, nah berarti kan nanti ada tanggungan lagi ya. Ini terkait di bagian HRD biasanya itu ya, perubahan data karyawan terkait dengan tunjangannya tambah. Nah, kemudian data-data ini, kalau ini misalnya tadi dari bagian produksi menyerahkan 1 jam kerja karyawan, kemudian diproses ya untuk menentukan gajinya masing-masing karyawan. Data ada kartu jam kerja, kemudian ada data karyawan baru, data ada perubahan data karyawan, status karyawan, ini semuanya diproses ya, processing sistem payroll, sehingga di sini bentuknya adalah lingkaran. Nah, sistem proses penggajian ini kemudian menghasilkan beberapa informasi yang ditujukan ke tujuan masing-masing ya. Di antaranya dari proses sistem penggajian ini tadi menghasilkan informasi terkait dengan tax report and payment ya, laporan dan pembayaran pajak yang ditujukan ke pemerintah, ke kantor pajak. Kemudian cek data karyawan ya, ditujukan ke karyawan, employee ya. Kemudian bagian penggajian ya, cek penggajian ya, mau transfer gaji melalui bank. Kemudian menghasilkan laporan penggajian, payroll report yang ditujukan ke bagian manajemen ya, manajer HRD-nya. Ingin tahu ya hasilnya, laporannya ya, kemudian nanti ditandatangani. Nah, ini datanya payroll report berasal dari proses di sistem penggajian. Nah, ini kalau diceritakan kan panjang lebar ya, bisa berparagraf-paragraf itu proses penggajian di dalam suatu perusahaan. Tapi dengan data flow diagram ini kan cukup simpel. Anda tinggal bikin gambar seperti ini ya, gambar kotak, gambar lingkaran, gambar anak panah. Ini Anda sudah tahu artinya, Anda begitu lihat Anda tinggal membaca, oh prosesnya seperti ini, oh ini sumbernya, oh ini nanti ditujukan ke sini, begitu langsung ngerti, langsung tahu gitu ya, gampang ya. Oke. Nah, ini kan ada pertanyaannya sudah bisa terjawab semua ya tadi dari penjelasan saya ya. What information come into this process from where ya, berarti dari mana datanya berasal ya, dari departemen dan dari bagian HRD. Kemudian what information is produced by this process and where does it go ya, kemana ya dihasilkan ya setelah diproses. Tadi ada beberapa ya, ditujukan ke pemerintah, government agency, ke kantor pajak, kemudian ke karyawan, ke bank, dan ke manajemen ya, sudah terjawab semua ya pertanyaannya. Nah, ini kalau di prosesnya dijabarkan lebih lanjut lagi apa yang terjadi di dalam sistem penggajian ya, atau ini namanya konteks diagram tadi.
Anda bisa perhatikan seperti ini ya, jangan bingung dulu kalau lihat gambar seperti ini. Waduh, langsung pusing ya, langsung pusing melihatnya ya, imunnya langsung menurun. Jangan ya, sebenarnya gampang ya, gampang dilihat. Anda kan sudah pegang konsepnya tadi, 4 elemen dasar di dalam DFD, data flow diagram ya. Itu dipegang aja terus ya, tinggal diterapkan di sini ya. Begitu melihat ini, Anda lihat dulu sumber datanya mana ini, sumber datanya. Nah, sumber datanya berarti dari, nah ini ya, what information come into this process and from where ya, dari mana data ini berasal, dari mana, dari bagian HRD dan bagian departemen ya, departemen lebih dari satu ya, bisa departemen produksi, departemen pemasaran ya, departemen keuangan. Nah, ini masing-masing menyerahkan kartu jam kerja. Kemudian untuk perubahan data karyawan dari yang berasal dari bagian HRD, bagian SDM, ini menyerahkan data karyawan baru dan perubahan data karyawan yang kemudian diproses. Di sini ada 5 proses kalau Anda perhatikan di DFD berikut ini. Yang pertama adalah di sini ada update employee ya, payroll file. Jadi ada update file data karyawan. Kenapa? Karena tadi ada perubahan data berupa data karyawan yang baru masuk di sini. Kemudian ada perubahan status karyawan di sini, diproses ya, diupdate ya, diperbarui datanya biar tepat informasi yang dihasilkan ya. Gitu. Kalau nggak diupdate kan nanti datanya masih lama, akhirnya informasi yang dihasilkan tidak sesuai begitu. Jadi ini prosesnya, tidak perlu Anda gambar petugasnya, karyawannya, kemudian melakukan proses mengupdate data, tidak perlu, cukup hanya dengan menggunakan simbol lingkaran. Kemudian dari data dari departemen menyerahkan kartu jam kerja yang kemudian diproses ya di bagian atau file penggajian. Data yang sudah diupdate tadi tersimpan di sini, sehingga simbolnya ini kan simbol data store ya, tidak ada garis kiri dan kanannya. Nih ya, garisnya atas bawah. Kemudian ini dipakai untuk dasar membuat laporan pada proses poin 3 yang nanti akan menghasilkan laporan penggajian yang akan ditujukan ke pihak manajemen ya. Kemudian data ini tadi yang sudah diproses dan disimpan ini tadi untuk memproses ya pembayaran gaji paycheck yang akan dibayarkan ke pemerintah ya, membayar dan laporan pajak ini ditujukan atau dibayarkan ke pemerintah, membayar pajak perusahaan, ya, pajak penggajian dan lain-lain. Nah, kemudian ini ya payroll tax-nya atau disbursement voucher-nya ini diupdate ya pada buku besar ya. Termasuk tadi ini tadi di poin 2 penggajian ya, membayar gaji karyawan. Payroll disbursement datanya ini diupdate pada buku besar, kemudian disimpan di data buku besar general ledger ya, yang mana ini nanti akan employee paycheck-nya ya, dibayarkan gaji ke karyawan dan payroll check-nya ini ke bank ya. Nah itu jadi gampang ya, udah bisa membaca, melihat gambar seperti ini. Jangan pusing dulu, kok ruwet gambarnya ya, kok mumet, imunnya langsung turun ya. Jangan. Setelah Anda pegang 4 konsep dasar tadi, elemen dasarnya kan gampang ya, tinggal dilihat tuh ada berapa ini prosesnya ya, sumbernya dari mana ini, tujuannya di mana ini. Nah ini tinggal dilihat sambil melihat arusnya, anak panahnya. Atau di sebaliknya ya, dari cerita yang ada, gambaran pusat yang ada, kemudian Anda diminta untuk meringkas, membuat alurnya dalam bentuk data flow diagram. Sekarang Anda sudah bisa ya, jadi dari cerita narasinya Anda buatkan data flow diagramnya ya. Data flow diagram cuman ini saja simbolnya gitu ya. Nah itu materi kita hari ini. Nah tadi oke,
Untuk selanjutnya nanti akan kita lanjutkan dokumentasi yang kedua, yaitu menggunakan teknik flowchart. Ya, ada 3 tadi flowchart. Nah, itu akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang atau pada sesi berikutnya. Ya, oke. Jangan bingung ya, dipelajari tadi masih cukup simpel, cukup mudah. Pegang dulu konsepnya. Kemudian Anda pelajari, Anda coba latihan membuat DFD-nya. Begitu ya. Oke. Selamat belajar, selamat mencoba. Sampai di sini dari penjelasan dari saya, semoga memberikan manfaat. Oke, kita sampai bertemu ke sesi berikutnya, lanjutannya ya, untuk membahas flowchart untuk pertemuan yang akan datang atau di sesi yang akan datang. Oke, sampai di sini ya, selamat belajar. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.